Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Anissa Meristy MPD selaku dosen mata kuliah Metodologi Pembelajaran Kimia. Di sini saya, Yayani Arlika sebagai moderator kelompok 7 akan memandu jalannya presentasi kali ini. Di sini kami akan membahas analisis pembelajaran kimia di sekolah di SMA YP Unila. Sebelum melanjutkan presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Baik, selanjutnya adalah identitas sekolah dengan nama sekolah SMA YP Unila Bandar Lampung dengan NPSN 108070117 dengan jenjang sekolah menengah atas, statusnya swasta, alamatnya adalah Jalan Jenderal Suprapto nomor 88 Enggal Bandar Lampung. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai metode yang diterapkan dalam pembelajaran kimia di kelas, khususnya pada SMA YP Unila Bandar Lampung. Pertama itu metode yang dilakukan, yang pertama itu mengidentifikasi permasalahan di kelas. Pada hal ini, guru mengidentifikasi kebutuhan siswa di kelas dengan melakukan diskusi interaktif. Misalnya, siswa kurang paham mengenai pembelajaran kimia pada materi tertentu, maka guru akan memberikan solusi dengan memberikan materi tambahan atau menjelaskan ulang materi tersebut. Yang kedua itu metode demonstrasi dan eksperimen. Nah, demonstrasi dan eksperimen merupakan metode pengajaran efektif sebab membantu para siswa mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta atau data yang benar. Nah, demonstrasi yang dilakukan pada laboratorium pembelajaran kimia di SMA YP Unila ini, di mana guru menunjukkan beberapa bahan dan juga alat. Nah, dalam hal ini siswa diminta untuk mengidentifikasi dari bahan kimia dan alat tersebut manakah yang berbahaya dan fungsi-fungsi dari alat di dalam laboratorium tersebut. Yang ketiga itu dalam bentuk proyek. Metode proyek adalah cara pengajian pelajaran yang bertolak dari suatu masalah, kemudian dibahas dari berbagai segi yang berhubungan sehingga pemecahannya secara keseluruhan dan bermakna. Proyek yang diberikan ialah berupa siswa dibagi per kelompok, kemudian tiap kelompok tersebut mengamati laboratorium pembelajaran di sekolah atau di luar sekolah. Pengamatan yang dilakukan berupa kelengkapan alat-alat dalam laboratorium tersebut. Hasil dari pengamatan tiap kelompok dapat dikumpulkan dalam bentuk proyek berupa video yang diunggah di YouTube kelompok. Yang keempat itu presentasi kelompok. Setelah siswa membuat proyek berupa video, tiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil dari pengamatan laboratorium yang digunakan. Perwakilan dari tiap kelompok yang tidak maju diwajibkan untuk memberikan tanggapan ataupun saran mengenai proyek tersebut. Baik, yang selanjutnya yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka atau pendekatan sistematis yang digunakan oleh guru untuk merancang, mengelola, dan melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Model ini mengatur bagaimana kegiatan pembelajaran disusun, metode apa yang digunakan, dan bagaimana siswa diharapkan untuk berpartisipasi. Ada beberapa metode pembelajaran yang digunakan oleh Bu Ismita dalam pembelajaran kimia di kelas, tergantung dengan topik materi apa yang akan dipelajari, seperti pada materi hakikat ilmu kimia. Yang pertama, model pembelajaran secara langsung. Pada pembahasan materi ini tentang hakikat ilmu kimia, guru menggunakan model pembelajaran secara langsung, di mana guru berperan sebagai penyampai utama informasi melalui penjelasan atau metode ceramah dan demonstrasi. Pada materi awal, hakikat ilmu kimia ini, guru menjelaskan tentang pengenalan terhadap apa itu ilmu kimia, ruang lingkupnya, serta peranannya dalam kehidupan sehari-hari, yang merupakan dasar dari pembelajaran kimia di kelas 10. Selanjutnya yaitu ada model pembelajaran kooperatif. Pada pembahasan materi tentang perkembangan model atom, guru menggunakan model pembelajaran kooperatif, yaitu siswa belajar dengan kelompok kecil untuk bekerja sama untuk mempelajari dan menganalisis perkembangan model atom. Model ini menekankan interaksi sosial, komunikasi, dan kerjasama antar siswa. Yang selanjutnya yaitu ada model pembelajaran berbasis project atau project based learning. Pada pembahasan materi tentang klasifikasi sifat bahan kimia dan simbol keselamatan kerja di laboratorium, guru menggunakan model pembelajaran berbasis project, di mana guru memberikan proyek untuk mengidentifikasi sifat bahan kimia dan simbol keselamatan kerja di laboratorium
dalam bentuk video dan siswa mengerjakan proyek tersebut dalam jangka waktu tertentu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada media yang digunakan dalam pembelajaran kimia di kelas. Dalam pembelajaran kimia di kelas, media yang digunakan itu sangat berperan penting untuk membantu siswa dalam memahami konsep-konsep kimia yang dipelajari. Media yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran di kelas juga sangat bervariasi. Selain karena sarana dan prasarana sekolah yang sudah sangat baik dan mendukung, guru juga ingin meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar kimia di kelas. Adapun media yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran di kelas yaitu ada video animasi, visualisasi gambar, langsung belajar ke laboratorium kimia, ada buku teks pelajaran dari sekolah, demonstrasi, dan alat proyeksi seperti papan tulis dan smart TV yang digunakan untuk menunjang pembelajaran kimia di kelas. Selanjutnya, saya Cahyani Arlika akan menjelaskan mengenai masalah yang dihadapi di SMA YP Unila selama proses pembelajaran kimia. Masalah yang terjadi yaitu kurangnya kemandirian siswa saat proses belajar. Hal tersebut mungkin terjadi karena kelas 10 masih beradaptasi dari jenjang SMP ke jenjang SMA. Jadi, siswa kurang mandiri dan inovatif saat melakukan pembelajaran kimia, cenderung hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh guru. Baik, yang selanjutnya adalah cara mengatasi masalah. Nah, cara yang pertama adalah dengan membangun ketelatenan dan kemandirian siswa. Untuk meningkatkan ketelatenan siswa, guru itu dapat menerapkan pendekatan pembelajaran yang lebih terstruktur. Misalnya, guru dapat membagi proyek menjadi beberapa tahap yang jelas, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, hingga analisis dan presentasi hasil. Nah, cara yang selanjutnya yaitu meningkatkan bimbingan melalui konsultasi. Nah, salah satu cara yang efektif untuk mengatasi masalah kemandirian siswa yaitu adalah dengan menyediakan sesi konsultasi reguler. Nah, dalam sesi ini siswa itu dapat berdiskusi dengan guru mengenai kendala yang mereka hadapi selama proses pembelajaran. Nah, cara yang selanjutnya adalah mendorong kerjasama tim, di mana selain konsultasi individual, mendorong kerjasama antar siswa juga dapat meningkatkan kemandirian mereka. Dengan membentuk kelompok kerja, siswa dapat saling membantu dalam menyelesaikan tugas dan berbagi ilmu juga pengetahuan. Yang keempat yaitu masalah yang terjadi dalam pembelajaran, yaitu kurangnya kemandirian siswa saat pembelajaran. Yang kelima, cara mengatasi masalah yang terjadi dalam pembelajaran yaitu membangun ketelatenan dan kemandirian siswa, meningkatkan bimbingan melalui konsultasi, dan mendorong kerjasama tim. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.